Pasukan pendudukan Israel kembali melakukan kejahatan keji, yakni menyita jenazah para syuhada Palestina dan mencuri organ vital mereka. Kantor media pemerintah di Gaza melaporkan bahwa pasukan pendudukan Israel telah menyerahkan jenazah 80 syuhada yang dimutilasi setelah mencuri organ mereka. Bahkan mirisnya jenazah tersebut tidak teridentifikasi dan tentara Israel menolak menyebutkan identitas atau nama para martir tempat di mana mereka dicuri. Atas hal itu, kantor tersebut menyerukan pembentukan Komite Investigasi Internasional yang sepenuhnya independen. Hal itu dilakukan untuk menyelidiki penyitaan jenazah para martir dan pencurian organ vital mereka oleh tentara Israel. Dilaporkan pendudukan Israel mengulangi kejahatan pencurian organ tubuh lebih dari 1 kali selama perang genosida berlangsung. Atas hal itu, dengan jelas bahwa pasukan pendudukan Israel telah terlibat dalam kejahatan berat, yakni termasuk penculikan jenazah para syuhada Palestina dan pencurian organ vital mereka. Sebelumnya, Israel terlibat dalam penodaan kuburan di Jabalia. Tentara pendudukan Israel melakukan serangkaian kekejaman tersebut sejak mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat untuk membunuh warga sipil, termasuk anak-anak dan lainnya perempuan. Sebagai informasi, pasukan Israel yang menyerang kerap menargetkan sejumlah kuburan di jalur Gaza. Tindakan yang dilakukan pendudukan Israel itu menyebabkan kerusakan parah, penodaan kuburan, dan pencurian jenazah. Berdasarkan dokumentasi, lapangan serangan tersebut terjadi di pemakaman Al-Fallujah di bagian utara. Selain itu juga terjadi di pemakaman Ali bin Marwan, Syekh Ratuan al-Suhada, dan Syekh Sa'aban, serta pemakaman gereja Santo Porphyrios di kota Gaza. Atas sejumlah serangan yang dilakukan mengakibatkan kehancuran di beberapa titik kuburan dan menunjukkan adanya pengabaian terhadap orang yang meninggal. Selain itu, serangan Israel yang kerap terjadi telah menyebabkan kerusakan yang signifikan, yakni mengakibatkan lubang besar di dalam kuburan dan berdampak pada puluhan kuburan. Terkini, Organisasi Kesehatan Dunia dan Kementerian Kesehatan di Gaza menyatakan bahwa sekira 54.500 warga Palestina dihadapkan pada pilihan kemungkinan mati atau diamputasi. Hal itu terjadi lantaran serangan mendarat Israel yang tak kunjung usai menyebabkan hanya 9 dari 36 rumah sakit di Gaza yang dapat beroperasi. Lantas para korban yang mengalami luka-luka terpaksa mengambil risiko kematian atau mengamputasi bagian tubuhnya yang terluka. Seperti yang dialami oleh pasien bernama Saima Nabahin, 22 tahun, menyatakan bahwa dokter telah memberinya pilihan antara meninggal atau mengamputasi kaki kirinya. Diketahui kaki kiri Saima itu terluka akibat gumpalan semen yang tertiup ke dalam rumahnya akibat ledakan dan menyebabkan sebagian pergelangan kaki dan arteri di kakinya putus. Namun kala itu Saima telah dilarikan ke Rumah Sakit Martir Al-Aqsa dan dokter berhasil menjahit kakinya serta menghentikan pendarahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.